Selamat pagi, saya Harinaldi, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, terutama di bidang rekayasa termofluida dan juga membidangi data analitik. Untuk orang awam ya data. Jadi kalau kita punya statistik penderita COVID, nah itu artinya data penderita COVID. Nah, tapi secara keilmuan, ilmu statistik atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah statistika, ini adalah metode bagaimana kita mulai dari mengumpulkan data, kemudian mengorganisasikan data, melakukan presentasi data, sampai kemudian menganalisis untuk mengambil kesimpulan, itulah yang disebut sebagai ilmu statistik atau statistika. Ya, tentunya pemanfaatan atau implementasi statistik dalam kehidupan sehari-hari ini sangat luas. Contohnya kalau dalam bursa saham, ya, bagaimana trading di lantai bursa itu bisa dilakukan tentunya berdasarkan informasi dan data-data statistik mengenai pergerakan harga saham. Ya, juga pada saat Badan Meteorologi Geofisika memberikan perakiraan cuaca berdasarkan data-data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis distribusi datanya. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar untuk memberitakan tingkat kemungkinan situasi cuaca pada suatu waktu, dari jam berapa sampai jam berapa, dan seterusnya. Atau juga misalnya yang paling sederhana kalau kita lihat sekarang bagaimana di dunia olahraga dilakukan perkiraan mengenai kemungkinan dari klub-klub yang akan mempunyai performa yang hebat, tentunya berdasarkan statistik dari pertandingan-pertandingan yang sudah diselenggarakan sebelumnya. Ya. Bahkan misalnya seorang pemain sepak bola mempunyai statistik yang lengkap mengenai berapa kali dia melakukan tendangan sudut yang bagus, kemudian berapa kali dia bisa melakukan sundulan kepala, itu digunakan dalam menganalisis kira-kira apakah nanti yang bersangkutan akan mempunyai performa yang baik atau tidak. Jadi secara ringkas, kegunaan statistik atau ilmu statistik itu mudahnya adalah dia digunakan untuk mendukung pengambilan kesimpulan yang bertujuan untuk melakukan satu decision making process. Jadi proses pengambilan keputusan. Tentunya proses pengambilan keputusan ini harus didasarkan pada satu kesimpulan terhadap data-data yang dianalisis. Nah, data-data inilah yang kemudian akan menjadi dasar bahwa langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan, ya, terhadap hal yang dipelajari atau hal yang dikaji. Jadi itulah kegunaan utama statistik. Lapangan pekerjaan untuk ahli statistik ini saat ini, ya, apalagi dengan revolusi industri 4.0 itu semakin terbuka luas. Ya, memang tidak hanya sekedar ahli statistik, dia akan lebih meningkat kepada ahli dalam sains data. Ya, sains data atau data science itu kan dasarnya statistik, tapi kemudian dilengkapi dengan kemampuan dengan program komputer dan penguasaan bidang-bidang spesifik tertentu. Jadi ahli statistik dibutuhkan di bidang keteknikan, dibutuhkan di bidang kesehatan, dibutuhkan di bidang sosial, ya, bahkan di bidang-bidang kesenian pun sekarang sudah juga membutuhkan ahli-ahli statistik, ya. Jadi sangat luas sebenarnya, ya, untuk bidang yang bisa menjadi cakupan ahli statistik itu, ya. Yang jelas bidang-bidang yang terkait dengan angka, misalnya ekonomi, manajemen, keuangan, ya, itu semuanya memerlukan ahli statistik, ya. Jadi makanya kita kalau melihat
Ada orang yang profesinya ahli statistik tertentu di bidang epidemiologi, dia menguasai biostatistik. Yang keahliannya di bidang keteknikan, jadi engineering statistik. Di bidang sosial, di bidang psikologi. Nah, statistik itu sendiri dalam keilmuannya itu nanti akan banyak sekali kekhususan-kekhususan, ya, karena tools daripada statistik atau ilmu statistik ini terus berkembang, ya, di bidang asuransi untuk memprediksi jaminan kesehatan dan seterusnya. Nah, jadi sangat luas sebenarnya kalau seseorang itu akan menjadi seorang ahli statistik, ya. Jadi jangan disangka cuma sekedar survei-survei aja, ngadain sensus, tidak, ya. Ahli statistik ini akan sangat berkembang, ya, ke depan, di mana sekarang data dan informasi menjadi satu hal yang mutlak untuk bisa melakukan pengembangan baik sains dan teknologi maupun pengembangan kebijakan-kebijakan atau policy-policy di pemerintahan, ya. Semuanya membutuhkan dukungan statistik. Dari istilahnya statistik deskriptif, jadi deskriptif itu kan artinya memberikan gambaran. Nah, kegiatan statistik deskriptif ini artinya kegiatan yang mencoba untuk melakukan pengumpulan atau collecting data, kemudian pengorganisasian, dan kemudian bagaimana mempresentasikan atau memvisualisasikan data sehingga bisa memberikan gambaran atau deskripsi yang mudah dipahami. Nah, sampai disitulah tahapan statistik deskriptif. Jadi tidak atau belum sampai kepada apa yang bisa disimpulkan atau apa yang bisa ditarik kesimpulan untuk mendapatkan keputusan, ya. Nah, statistik inferensial ini adalah kelanjutannya. Jadi setelah data-data itu dilakukan pengorganisasian, presentasi, ya. Nah, pada saat kita langkah selanjutnya di statistik inferensial, data itu kemudian dianalisis dan digunakan atau dilanjutkan dengan proses menguji, ya, secara inferensial, apakah untuk melakukan perkiraan, estimasi, atau membuktikan dengan uji hipotesis. Nah, sehingga dari situ kemudian baru kita bisa menarik kesimpulan dan kemudian melakukan decision making process. Nah, tahapan menarik kesimpulan dari statistik inilah yang disebut dengan statistik inferensial. Ya. Jadi dasar daripada ilmu statistik ini memang kaitannya erat dengan ilmu mengenai peluang atau probabilitas. Mengapa demikian? Karena pada saat kita melakukan katakanlah satu kegiatan yang melibatkan pengumpulan data, maka data itu biasanya diperoleh bukan dari seluruh populasi atau objek penelitian. Kita menggunakan data dari sebagian objek itu yang kita sebut sebagai sampel. Nah, sehingga karena kita hanya mengambil sebagian saja, maka yang kita bicarakan adalah apakah data dari sampel ini akan merefleksikan atau akan menggambarkan apa yang terjadi di populasi. Nah, disitulah kemudian kita mengatakan ada peluang bahwa data itu, data dari sampel menggambarkan atau merefleksikan apa yang terjadi di populasi. Sehingga dengan demikian, teori-teori mengenai peluang atau probabilitas itu sangat mendasari proses-proses dalam analisis statistik. Itulah hubungan yang bisa mungkin menggambarkan apa kaitan teori probabilitas dengan statistik. Jadi dasar daripada ilmu statistik ini banyak dikaitkan dengan teori-teori distribusi-distribusi probabilitas. Ya,
Jadi distribusi statistik itu kan ada bermacam-macam, ya. Secara umum bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu distribusi yang sifatnya untuk variabel diskrit dan ada distribusi yang sifatnya untuk variabel kontinu. Nah, distribusi statistik ini akan nanti mengikuti satu distribusi teoritis tertentu yang kemudian akan digunakan sebagai model, ya, untuk memodelkan bagaimana di populasinya itu kira-kira sebaran datanya. Nah, dengan mengetahui model distribusi probabilitas atau distribusi statistik ini, maka kita bisa memprediksi, kita bisa menentukan, ya, peluang-peluang atau probabilitas-probabilitas, ya, yang secara teoritis akan bisa menjelaskan model-model ataupun akan bisa menjelaskan apa yang akan terjadi di populasi. Sebagai contoh, misalnya kita menggunakan distribusi yang paling umum, distribusi normal, ya. Misalnya distribusi normal ini bisa diperoleh dari data survei yang diperoleh dari sampel. Nah, apabila sampelnya ini kemudian kita katakan bisa menunjukkan distribusi normal, maka dengan data ini kita bisa melakukan satu proses inferensial berdasarkan asumsi distribusinya datanya terdistribusi normal. Jadi secara singkat, aplikasi daripada distribusi statistik atau distribusi probabilitas ini adalah untuk memberikan satu model yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan proses inferensial selanjutnya. Ya, kalau populasi itu adalah seluruh objek penelitian, ya. Nah, kalau memang diperlukan, memang dalam kenyataannya untuk periode-periode yang tertentu kita memerlukan satu survei terhadap populasi. Jadi kita memang menghendaki datanya lengkap seluruh populasi. Nah, survei yang seperti ini yang disebut sebagai sensus, ya. Nah, sementara untuk keperluan pengambilan keputusan tentunya tidak selalu sensus itu perlu dilakukan karena dia biayanya besar, waktunya panjang, ya, sehingga memang biasanya reguler, ya, tiap 10 tahun sekali, ya. Kan sering itu kita dengar, ya, ada sensus penduduk Indonesia, tapi kemudian ada juga sensus misalnya harga-harga bahan pokok atau sembako yang dilakukan tiap 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya, ya. Nah, untuk keperluan-keperluan yang lebih cepat, nah, kita biasanya tidak melakukan sensus, tapi melakukan apa yang disebut sebagai sampling. Apa itu sampling? Nah, sampling itu berarti kita mengambil datanya hanya dari sebagian anggota populasi yang kita sebut sampel. Nah, dengan cara yang tepat, sampling yang benar, menggunakan metode yang tepat, maka diharapkan dari data yang terkumpul dari sampel tadi atau dari sampling tadi akan cukup bisa memberikan gambaran yang menyerupai atau mendekati apa yang terjadi di populasinya. Nah, kira-kira itulah hubungan antara sampel atau perbedaan dan hubungan antara sampel dan populasi pada statistik inferensial. Jadi uji hipotesis. Nah, hipotesis itu kan dalam bahasa ilmiah adalah pernyataan yang masih lemah, masih perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, uji hipotesis dalam statistik ini adalah uji terhadap data-data yang kita peroleh dari sampel, ya, ingin kemudian diketahui melalui uji hipotesis apakah kecenderungan ataupun yang dihipotesiskan di sampel atau pada data sampel tadi berlaku atau bisa diterapkan atau juga berlaku pada populasinya. Nah, disinilah dilakukan uji hipotesis, ya. Nah, uji hipotesis dalam ilmu statistik ini memang mempunyai prosedur yang
sedikit sudah baku. Ya, jadi dia dilakukan dengan pertama memberikan yang namanya nol hipotesis atau hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ya, nah, kemudian di situ kita akan melakukan model distribusi apa yang menjadi dasar uji hipotesisnya, kemudian menentukan daerah penerimaan uji hipotesis, apakah uji hipotesis ini akan menghasilkan penolakan atau penerimaan, ya, sehingga nanti setelah dilakukan perhitungan yang disebut rasio uji, baru bisa ditetapkan bahwa hipotesis yang diberikan akan ditolak atau akan diterima. Perkembangan ilmu statistik sekarang ini sangat luar biasa, sangat pesat, ya, dan sudah berkembang bukan hanya sekedar sebagai satu ilmu matematika terapan, tapi dia sudah menjadi satu stream keilmuan tersendiri yang dikombinasikan dengan dunia teknologi informasi menjadi satu alat yang mampu membuat artificial intelligence sebenarnya. Ya. Jadi sebagai contoh yang namanya big data itu, sekarang orang dengan menggali banyak data yang bisa diakuisisi dari berbagai sumber, bisa melakukan prediksi-prediksi yang sangat luar biasa. Sebagai contoh misalnya gini, ada contoh yang paling gampang. Kalau sekarang kita menggunakan gadget gitu ya, Anda misalnya kemudian mengakses katakanlah mesen makanan pakai aplikasi gitu ya. Sekali Anda masukkan nama Anda, informasi dan sebagainya, terutama nomor kontak Anda hari ini pesen ayam goreng gitu. Nanti aplikasi yang memanfaatkan data ini ya dengan proses analisis big data dan seterusnya akan mulai memprofile Anda itu. Oh, Anda ini senangnya makan gorengan yang model begini. Nanti akan diberikan iklan-iklan atau akan diberikan informasi mengenai promosi-promosi diskon yang terkait dengan makanan itu. Nah, coba aja sekarang ini kan terjadi tuh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga dengan teknologi informasi dan ilmu statistik yang menjadi satu dan yang bersinkronisasi ya, orang akhirnya terprofile dengan informasi data yang ada gitu. Anda bawa gadget, okasinya on, jalan masuk ke mall, langsung nanti akan ada informasi yang akan memberikan, oh ini loh outlet-outlet yang Anda bisa mungkin perlu kunjungi karena profilnya sesuai dengan data-data yang kami peroleh dari pengalaman akses sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya pemahaman kita mengenai apakah statistik ini bisa membuktikan ya atau tidak ya. Kalau dilihat dari dasarnya, ilmu statistik ini kan ilmu yang dasarnya adalah teori probabilitas, teori peluang. Maka pembuktian daripada atau pembuktian yang menggunakan ilmu statistik adalah pembuktian yang sifatnya lebih kepada mempunyai peluang benar. Ya. Jadi kemungkinan bahwa apa yang dibuktikan ini benar, nah itulah yang dilakukan statistik. Jadi pembuktiannya tidak akan pernah mencapai 100%. Tapi dengan menggunakan ilmu statistik dan menggunakan metode-metode yang memang selama ini diyakini secara ilmiah, pembuktian dengan tingkat kesalahan 5% atau di bawah 5%, itu sudah akan memberikan peluang bahwa kebenaran itu akan bisa dijustifikasi terjadi pada populasinya. Nah, jadi apakah statistik itu bisa membuktikan kebenaran? Ya, jawaban sederhananya pembuktian yang dilakukan itu adalah
dengan prinsip bahwa mempunyai peluang ya mencapai kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Ya, memang saya pernah baca itu ada berbohong dengan statistik. Ya. Jadi bisa nggak? Ya bisa saja, ya karena statistik ini kan tools, ya tools apapun kalau tujuannya dipakai untuk yang baik bisa, yang buruk pun bisa. Tapi pengertian statistik berbohong ini perlu juga kita perhatikan secara cermat ya. Jadi artinya begini, mungkin tidak berbohong, tapi karena proses dalam metode statistiknya tidak tepat, akhirnya kesimpulan ataupun penarikan kesimpulan pengambilan keputusan itu menjadi misleading gitu. Contoh yang paling mudah apa? Kalau pada saat mengambil sampelnya dilakukan dengan tidak cermat. Kesalahan bukan pada data yang kita peroleh, ya. Mungkin peneliti yang melakukan kegiatan itu tidak bermaksud berbohong, tapi karena kesimpulan atau sampling yang dilakukan tidak dilakukan dengan baik dan datanya ada digunakan untuk proses statistik selanjutnya dan bisa menghasilkan kesimpulan, nah kesimpulan ini bisa jadi misleading, tidak tepat, ya, tidak ada niatan berbohong. Tapi ada juga yang memang dari awal karena memang punya interest tertentu untuk dengan tujuan tertentu dan ingin agar tujuan itu tercapai, dilakukanlah proses statistik yang direkayasa, sampelnya diatur dan seterusnya, nah, sehingga seakan-akan terbukti yang diinginkan ini atau tujuannya ini. Ini tujuannya memang sudah tidak benar, ya. Kalau yang sifatnya memalsukan data, nah itu udah lain lagi, ya. Memang datanya dipalsukan, berarti ya tidak menggunakan kaidah-kaidah yang seharusnya. Jadi salah satu bidang yang sangat kuat implementasi statistiknya adalah bidang manufacturing. Nah, di situ ada yang namanya quality control atau kendali mutu. Dan di mana-mana saat ini yang menjadi andalan adalah apa yang disebut sebagai SQC, Statistical Quality Control. Jadi kendali mutu berdasarkan statistik. Nah, tentunya kalau produk yang dihasilkan itu merupakan produk massal atau mass product, proses untuk mengendalikan atau menjaga kualitas barang itu tidak dilakukan dengan mengambil seluruh produk itu diperiksa satu persatu, tidak, ya. Kecuali kalau pesawat terbang, nah itu enggak, dia satu persatu benar-benar dicek semuanya, ya. Tapi kalau misalnya produksinya adalah katakanlah parts kendaraan, ban dan sebagainya yang masif, maka proses pengendalian mutunya dilakukan dengan mengambil sampling, ya. Hanya beberapa dalam setiap batch diperiksa, sehingga kalau dari hasil pemeriksaan terhadap sampling itu sudah dinyatakan kualitasnya terpenuhi, dianggap seluruh produksi pada batch itu mutunya bagus. Tapi sekali lagi bahwa ini tentunya akan tetap mempunyai risiko ada yang tidak bagus dianggap bagus karena kan sampling. Nah, dengan demikian waktu dia dilepas ke pasaran, walaupun sudah lolos QC, quality control, tapi QC-nya itu dilakukan hanya terhadap sampel. Tapi dengan kaidah statistik yang baik tentunya kalau dia QC-nya bagus, maka katakanlah mengambil toleransi 5%. 95% itu bagus. Nah, kalau ada kemudian produk-produk yang tidak bagus, harus di bawah 5%, maksimal 5%. Nah, sekarang kalau kita lihat, ada yang istilahnya kendali mutu atau Six Sigma proses control atau quality control. Six Sigma itu artinya 99%. Nah, kalau misalnya satu produk dihasilkan dari satu proses produksi yang
sudah menerapkan Six Sigma, maka toleransinya hanya 1%. Karena sudah di atas itu berarti ada yang salah, ada something wrong. Nah, oleh karena itu ya, kalau suatu perusahaan manufaktur sudah berani menjamin bahwa ini sudah menerapkan Six Sigma dan seterusnya, maka produk-produk yang dipasarkan harusnya mengandung defek atau yang tidak baik itu tidak lebih dari 1%. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang Six Sigma ini mulainya itu adalah pada Toyota Production System sebenarnya. Ya, katakanlah memang banyak atau timbul atau banyak berkembang dari perusahaan-perusahaan manufacturing Jepang. Ya. Jadi memang luar biasa kontribusi daripada aplikasi statistik kendali mutu statistik ini pada perkembangan ilmu statistik itu sendiri. Ya, kalau dulu, karena kan begini, tentunya yang namanya mass product itu mengejar bukan hanya sekedar dia produknya baik dan bermutu, tapi juga harus mempunyai tingkat ekonomi yang bagus, artinya laku dijual dan seterusnya. Kita bisa saja membuat produk yang sangat bermutu tinggi, ya, tapi kemudian cost of production-nya besar, ya. Nah, apa yang dilakukan dengan Six Sigma Production Control ini, dia mencoba untuk menjaga kualitas yang bagus, ya, tapi juga mampu menekan keekonomian atau cost of production-nya, ya. Sehingga itulah karakteristik daripada perusahaan-perusahaan manufaktur di Jepang yang dari awal memang sudah mencoba menerapkan ilmu statistik pada proses produksinya. Dan ini kemudian akhirnya diikuti oleh mainstream daripada perusahaan-perusahaan manufaktur di seluruh dunia, tidak hanya di Jepang. Jadi terkait dengan situasi pandemi sekarang, maka memang peran daripada statistik, ya, khususnya biostatistik, ya, itu menjadi sangat penting sekali. Ya, pemerintah kan menargetkan memang vaksinasi untuk mencapai herd immunity, gitu. Jadi kekebalan komunal, gitu. Dimana kalau sudah 70%, ya, itu nanti diharapkan sudah terjadilah yang namanya herd immunity ini. Nah, dari mana data atau angka 70% itu akan diperoleh, ya? Nah, tentunya vaksinasi ini dilakukan bukan sampling. Vaksinasi ini adalah lebih tepat dilakukan untuk seluruh usia yang memang bisa divaksin dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Diharapkan mewakili populasi yang nanti akan menimbulkan kekebalan komunal tadi atau herd immunity. Maka oleh karena itu angka 70% ini harus dicapai dari total yang memang target sasaran yang harus divaksin. Jadi dari mana 70% ini angkanya? Ya. Nah, disinilah ilmu epidemiologinya, ya, bahwa ternyata dari data dan fakta yang ada selama ini, ya, dari kasus-kasus terjadinya pandemi ataupun penyakit-penyakit menular di seluruh dunia, ternyata apabila dilakukan vaksinasi, ya, sudah mencapai 70% ini, penularan itu kemudian bisa dapat diatasi. Ya. Nah, disinilah peran daripada ahli epidemiologi yang menggunakan pemahaman-pemahaman statistik memberikan angka-angka yang bisa menjadi standar, ya, yang akan diikuti oleh pengambil kebijakan dalam program-program vaksinasi ini. Jadi untuk melakukan satu kegiatan survei dan menerapkan statistik untuk kepentingan-kepentingan publik, memang
ada yang disebut sebagai etika-etika yang harus diikuti. Nah, etika-etika ini adalah etika-etika yang terkait dengan nilai-nilai keilmiahan daripada proses survei dan proses pengolahan data-data secara statistik atau ilmu statistik yang tepat. Ya. Nah, kalau kita kaitkan misalnya dengan kepentingan publik, ya, kalau tidak salah di Indonesia ini ada peraturan permennya, ya, permen RB ya, PAN gitu ya, yang mengatur bagaimana pelaksanaan survei untuk kepuasan masyarakat terhadap satu layanan publik, ya. Kalau misalkan kemudian survei untuk kepentingan politik itu seperti apa? Nah, disinilah masyarakat memang perlu cerdas, gitu ya. Karena survei-survei untuk kepentingan politik, misalnya survei elektabilitas dan seterusnya, tentunya mempunyai maksud dan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat akan keunggulan daripada calon-calon yang melakukan atau ikut berkompetisi. Oleh karena itu, selama proses surveinya itu mengikuti kaidah-kaidah keilmiahan, biasanya hasil-hasil surveinya itu bisa kita percaya, bisa kita katakan ikuti. Tapi kan kita bisa lihat juga, ada juga lembaga-lembaga survei yang quote and quote itu melakukan semacam survei pesanan. Nah, disinilah yang harus hati-hati gitu. Memang saya kurang tahu apakah ada dalam bentuk standar seperti ISO dan sebagainya yang mengatur kalau survei ini harus melakukan sekian ribu sampel dan sebagainya. Saya kurang tahu itu, tapi yang jelas survei yang baik itu tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang disepakati. Apa itu? Yang pertama, sampling harus mewakili, ya. Artinya tidak akan baik hasilnya kalau samplingnya itu sampling yang dipilih-pilih sesuai dengan yang kira-kira hasilnya yang diinginkan seperti ini, ya. Apalagi untuk kepentingan politik, bisa bias. Yang kedua, jumlah dari sampelnya harus mencukupi. Ini yang disebut sebagai kecukupan jumlah sampel. Jadi kita bisa bayangkan misalnya untuk kepentingan politik, ya, daerah pemilihan itu ada calon pemilihnya 1 juta, kemudian surveinya hanya 1.000 orang atau 500 orang, ya tentunya tidak akan memadai. Nah, kira-kira seperti itulah yang baik untuk satu standar survei untuk kepentingan publik, dalam hal ini kepentingan politik. Kebutuhan untuk menguasai ilmu statistik di perguruan tinggi pun tentunya berjenjang, ya. Untuk keperluan di tingkat sarjana atau S1, kemudian di tingkat magister, dan kemudian untuk di tingkat doktoral, ya. Untuk keperluan di tingkat sarjana ini lebih pada penguasaan dasar-dasar, ya, dasar-dasar ilmu statistik yang paling tidak nanti akan banyak dipakai, apakah itu untuk di dunia kerja, ya, kemudian juga untuk keperluan menyelesaikan penelitian untuk menulis skripsi dan seterusnya. Nah, sifatnya lebih mungkin akan menguatkan di dasar-dasar teori peluang, ilmu peluang, kemudian terkait juga dengan penggunaan statistik untuk proses inferensial yang tingkat-tingkat dasar sampai menengah lah, ya, untuk kepentingan menulis skripsi dan seterusnya. Kalau kemudian ini untuk tingkat magister atau doktor atau tingkat pasca sarjana, tentunya melakukan penelitian yang lebih intensif di situ. Sehingga penguasaan ilmu statistiknya menjadi statistik yang sifatnya advance atau lanjut, dan mungkin untuk kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan khusus atau kebutuhan-kebutuhan tertentu, ya. Sehingga materi-materi atau modul-modul statistik yang akan dipelajari itu akan lebih spesifik, ya. Nah, terkait dengan itu juga tentunya karena tadi saya sebutkan statistik dengan teknologi informasi ini
sangat erat kaitannya. Penguasaan software-software untuk keperluan statistik pun bisa dikatakan ya berjenjang juga ya. Mungkin di tingkat-tingkat awal kita perlu menguasai ya software-software yang general use ya seperti spreadsheet ya. Sebenarnya misalnya menguasai satu spreadsheet tertentu ya, saya tidak akan menyebut merek gitu ya. Anda tahulah banyak sekali sekarang software yang dikuasai oleh mahasiswa tingkat S1 untuk lembar kerja atau spreadsheet ya. Nah, tapi general purpose, tapi di situ biasanya ada tools-tools statistik yang umum digunakan. Nah, kalau sudah untuk keperluan yang lebih detail, misalnya penelitian mengenai design of experiment, penelitian mengenai analisis multivariat dan seterusnya, maka mungkin membutuhkan spesifik software-software yang dedicated untuk keperluan statistik ya. Sehingga software-software yang banyak dipakai untuk keperluan khusus inilah yang perlu Anda kuasai. Nah, di pasaran ini banyak ya. Misalnya ya, kalau untuk yang general use, kalau zaman dulu tuh ada Lotus gitu ya. Sekarang yang terbiasa dengan Microsoft Excel, barangkali seperti itu ya. Nah, untuk yang khusus-khusus ya mungkin cukup atau bisa menguasai SPSS, Minitab untuk keperluan data science yang lebih spesifik ya. Misalnya untuk structural equation modeling itu ada AMOS dan seterusnya. Jadi banyak software-software itu. Maka tingkatan daripada kedalaman pemakaian statistik untuk di perguruan tinggi ini tentunya harus disesuaikan dengan tujuan ataupun dipakai untuk kepentingan, untuk keperluan seberapa dalam statistik itu akan dipakai. Jadi ilmu statistik atau kita sebut statistika ini ke depan akan merupakan ilmu yang akan sangat diperlukan oleh kita semua, baik masyarakat awam ataupun masyarakat ilmiah di perguruan tinggi. Karena dia menjadikan dasar bagi kita untuk memiliki apa yang disebut sebagai data literasi. Jadi keterampilan mengenai menggunakan, memahami, dan memanfaatkan data. Jangan lupa saksikan Belajar dari Pakar hanya di Erlangga Inspirasi Channel.